itu akan menerangkan materi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian sumber daya alam juga dapat ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Sumber daya alam perlu kita klasifikasi atau kita golongkan karena dengan penggolongan itu kita akan mempermudah pemahaman kita mengenai sifat-sifat sumber daya tersebut. Selanjutnya, penggolongan tersebut akan mempermudahkan kita dalam merencanakan bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana menggolongkannya agar volume sumber daya alam tersebut tidak lekas habis dan tetap lestari namun memberikan manfaat sosial yang optimal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati, yaitu segala sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini akan selalu ada selama dilestarikan secara tepat. Nah, contohnya tumbuhan hasil pertanian, perkebunan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Selain itu juga ada contoh dari tumbuhan hasil hutan seperti jati, pinus, dan rotan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber daya alam ini bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti air, angin, tanah, dan batu bara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Linda Kesha Meturan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam. Konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation. Kata dasarnya yaitu conserve yang artinya menjaga agar bermanfaat, tidak punah, tidak lenyap, atau merugikan. Sedangkan sumber daya alam merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, serta seluruh gejala keunikan alam. Semua itu merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terdapat 3 hal yang ada dalam konservasi, yaitu yang pertama, perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya. Pengertian konservasi sumber daya alam dapat mengandung 3 aspek, yaitu yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis, baik flora maupun fauna, beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari bagi terjaminnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baik, materi berikut akan disampaikan pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh konservasi sumber daya alam di Indonesia dan jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia. Contoh konservasi sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat dan di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawet keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Yang kedua, cagar alam. Cagar alam adalah hutan suaka alam berhubungan dengan keadaan alam yang khas, termaksud alam hewani dan alam nabati yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jenis-jenis sumber daya alam. Menurut kemungkinan pemulihannya, kita mengenal 2 sumber daya alam, yaitu renewable dan unrenewable.
renewable merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan dan atau diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dipakai setelah diadakan beberapa proses, contohnya air, pohon, hewan, dan lain-lain. Sedangkan unrenewable adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dipulihkan. Apabila dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, atau perak. Baik, saya akan melanjutkan upaya dan kendala konservasi sumber daya alam. Yang pertama, upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam. Pertama, intensifikasi pengelolaan kawasan konservasi. Kedua, peningkatan dalam perluasan kawasan konservasi sehingga mewakili tipe-tipe ekosistem yang ada. Ketiga, recruitment dan peningkatan keterampilan personal melalui pendidikan dan latihan. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Kelima, peningkatan kerjasama dengan instansi lain di dalam dan di luar negeri. Keenam, penyempurnaan peraturan perundang-undang di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketujuh, peningkatan pengalaman dan pengawasan terhadap kawasan konservasi dengan pemberian pala-pala batas peredaran flora dan fauna. Kedelapan, memasyarakatkan konservasi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, kendala. Kendala dalam konservasi sumber daya alam. Yang pertama, tekanan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat. Yang kedua, tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh, beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar atau berpindah-pindah. Ketiga, kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan eksploitasi sumber daya alam dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana. Yang terakhir, peraturan perundang-undang yang ada saat ini belum cukup mendukung pembentukan kawasan konservasi khususnya laut perairan. Kesimpulannya, pada dasarnya sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok sumber daya alam dan tak dapat diperbarui, sumber daya alam yang diperbarui. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Sumber daya alam yang pulih atau dapat diperbarui ini mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia. Dalam penggunaan perluasan diperhatikan apakah sumber daya alam tersebut dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Jika sumber daya alam tidak dapat diperbarui, maka kita harus cerdas dan menggunakan. Begitu juga dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, ketersediaannya akan tetap ada, namun seiring berjalannya waktu akan menurunkan kualitas dari barang tersebut. Sekian dan terima kasih.